Maaf ya, saya berikan gambaran dulu sebentar. Ini penting, saya khawatir terlewat ya. Kalau antum masih belum termotivasi sekiranya untuk beramal, memperbanyak amalan, ayo saya berikan gambaran sederhana saja. Sekarang masing-masing tanyakan pada diri kita, berapa usia kita? Oke, dijawab masing-masing saja. Saya tahu rata-rata 17 tahun ke atas. Oke. Misal, ambil rata-rata 40 tahun. Penelitian menunjukkan, dan sering saya sampaikan ini, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Dipakai tidur. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang tidur berapa tahun? Sisanya beraktivitas. Baik. Makannya, minumnya, salatnya, ngobrolnya, bekerjanya, termasuk maksiatnya ada di sini. Maaf, kalau antum wafat hari ini, misal detik ini pas misalnya wafat kita, baik. Kira-kira rumah kita yang kita bekerja keras puluhan tahun untuk dibangun itu dibawa tidak? Tidak, baik. Mobil dibawa? Handphone? Baik. Kalau tidak, diinfakkan aja di sini ya, supaya bisa ditukar. Baik. Amal soleh ya. Yang dibawa apa? Amal soleh. Ibadah kan? Baik, ibadah. Saya mau tanya, dari 20 tahun beraktivitas, yang jadi ibadah berapa tahun? Ambil setengahnya bisa 10 tahun. Artinya, awas, hati-hati. Masih sempat kita bisa tertawa. Hati-hati. Jangan-jangan kita wafat, bekal kita belum cukup. Orang yang usia 40 tahun saja, amalan yang mungkin dibawa menghadap kepada Allah itu cuma 10 tahun. Diterima tidak? Belum tentu. Baik. Syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun yang ikhlas berapa tahun? Misal setengah, 5 tahun, misal 5 tahun. Jadi orang yang hidup dengan usia 40 tahun, itu potensi amal produktif yang dibawa saat dihisab menghadap Allah itu cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Subhanallah. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Misal dosanya 10 tahun, yang dibawa cuma 5 tahun, dan kita sudah paham bahwa amal yang ini tidak akan cukup menutup dosa-dosa kita, dan kita yakin bahwa orang yang kurang amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya, itu pasti muaranya jelek. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin ada neraka, yakin masih ada surga. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu aneh katanya. Dia yakin dia akan wafat, tapi tidak pernah serius menyiapkan bekal untuk wafatnya. Dia yakin adanya surga, tapi dia selalu melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Dan yang lebih hebat, dia yakin dengan adanya siksa neraka, tapi selalu melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Dan yang lebih luar biasa menurut saya, orang yang sudah sadar amalnya kurang masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih sempat-sempatnya bercanda membicarakan keburukan orang lain. Antum ada di mana? Kalau kita memang menyadari bahwa usia kita yang dulu itu pernah disia-siakan, setidaknya yang di hadapan kita sisa waktunya jangan dibuang lagi. Kita cuma punya bekal ini misalnya, kita sadar kita akan wafat. Demi Allah saya katakan, sekarang hari Ahad 2 hari lalu, itu saya baru menunaikan sholat jenazah di Masjid Agung di Pandeglang. Saya uraikan di beberapa tempat sampai tadi pagi di Baitur Rahim. Pak, itu yang wafat bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Seperti antum pekerja biasa, pengusaha, pebisnis, punya jabatan juga. Subhanallah, saya sampai terkagum-kagum. Karena beliau itu walaupun bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, yang menyolatkan Pak di Masjid Agung sampai luber keluar. Masjid Agung cukup luas tempatnya, sampai luber keluar, tempatnya luar biasa. Subhanallah, saya bertanya pada hati saya, kalau saya diwafatkan sekarang, siapa yang akan menyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan saya? Jadi antum tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama. Cukup jadilah diri kita sendiri mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Allah akan muliakan kita saat kita pulang menghadap kepadanya. Abu Bakar bukan seorang kiai, seorang pengusaha. Utsman seorang pebisnis, Ali bin Abi Thalib seorang pengajar, Umar seorang diplomat dan birokrat yang sangat ulung, tapi dengan amalannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikenal sampai gini.